Ada orang di pinggir jalan, saya begal, misal kita bicara tindak pidananya X. Tapi setelah saya begal, si victim, si korban ini dompetnya saya ambil. Di dalam dompet ternyata ada uang 100.000. Nah berarti kan saya memperoleh manfaatnya. Atau belikan motor misalnya. Atau motornya gitu, nanti saya jual segala macam, hasilnya saya nikmatin. Nah konsep dari isu perampasan aset itu adalah bagaimana hukum ini pelaku kejahatan tidak boleh sama sekali menikmati hasil kejahatannya. Itu satu poin ya. Itu yang poin pertama. Makanya dirampas. Jadi nanti kita bicara proses bisnis, metodologi, instrumennya itu bisa macam-macam. Tapi esensinya adalah itu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Gatekeeper. Nah ini saya harus minta maaf nih ke teman-teman sahabat integritas. Kita agak lama nih ya hiatus untuk membahas program-program di seputar Gatekeeper. Nah hari ini kita mulai lagi. Yang akan kita diskusikan adalah isu perampasan aset yang dikaitkan dengan masalah money laundering atau pencucian uang. Nah kita sudah ada pakarnya untuk bicara soal itu. Sahabat integritas juga mungkin sudah mengenal karena beberapa kali juga sudah mengisi channel kita. Namanya Mas Paku Utama PhD. Ya, Mas Paku ini adalah associate di Visi Integritas, juga adalah pengajar program pasca sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mas Paku apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Mas. Ya. Terima kasih sudah datang lagi. Jangan di-mention doang. Jadi nggak enak. Mas Paku, ini kan soal perampasan aset ya. Sudah berkali-kali didiskusikan, dibahas, bahkan diangkat sebagai usulan kebijakan, didorong sebagai undang-undang gitu ya. Diskusi hari ini ya orang akan bicara mengenai kenapa pemerintah kok belum mencepakati dengan DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset gitu ya. Tapi kita nggak sedang membahas kenapa undang-undangnya nggak muncul. Tapi justru yang lebih mendasar, kenapa harus punya kebijakan yang fokus atau berkaitan langsung dengan strategi merampas aset, Mas. Silakan, Mas. Ya. Kalau terkait isu itu ya, Mas, mungkin kalau boleh saya mulai dari hiposentrumnya dulu. Bukan epicentrum, Mas. Kalau mungkin buat teman-teman, jadi kalau aku juga baru tahu sih baru-baru ini, kalau kita cek di KBBI, epicentrum itu bayangin ini bumi, itu adalah titik getar yang di permukaan di atas. Kalau hiposentrum itu yang di senternya. Nah singkat cerita kalau kita bicara tadi kan Mas udah bilang nih judulnya aja RUU perampasan aset. Kalau dari etimologi perampasan berarti kita bedah nih unsurnya apa, yang paling penting aturan kita nih Indonesia seperti apa sih bunyinya. Kalau pertanyaannya kan berarti ada dua. Kenapa asetnya dirampas? Ya. Itu yang pertama. Dengan kenapa itu makanya tadi di ujungnya salah satunya ada semacam solusi membuat undang-undang baru RUU perampasan aset. Itu yang pertama. Kenapa? Yang kedua kita bicara bagaimana caranya. Nah kalau kita bicara kenapa sebenarnya sederhana Mas. Kalau kita bicara konsep, karena kalau dalam konteks pidana itu kan sedikit ini ya, kalau prinsip banyak banget, ada yang tujuannya untuk retributif, membalas, ada restoratif, Sobat ada kita apa. bisa baca di buku lah ya. Iya, nah singkat cerita gini, hukum pidana secara sederhana itu bagaimana kita dengan pendekatan apapun yang mau kita membalas, mau mengembalikan, memulihkan, tapi intinya kan menegakkan. Ujungnya apa kalau kita bicara yang ideal, keadilan. Karena mau nanti perspektif dari ekonomi, kalau adil, oh berarti tanda kutip nih, uang yang berputar karena orang percaya naruh uang di suatu ekosistem bisa lebih banyak, misalnya kayak gitu. Balik ke pertanyaan, kenapa atau apa sih kenapa perampasan ini muncul, kenapa asetnya dirampas? Suatu tindak pidana, jadi kita tarik lagi ke atas ada konsep namanya perbuatan melawan hukum gitu. Nah intinya apa sih secara gampang nih, sesuatu yang tidak boleh kan rujukannya bisa karena aturannya bilang nggak boleh, atau nilai-nilai norma-norma dalam suatu masyarakat bilang ini dilarang kayak gitu.
Nah dilanggar, tapi kan ada lagi konteksnya perdata atau pidana nih. Kita limitasi pidana lah. Sesuatu yang melanggar hukum dalam konteks pidana, itu nanti kita lihat dia melahirkan sesuatu nggak? Sesuatu itu apa? Sesuatu yang memberikan manfaat bagi si pelaku tindak pidana. Contoh gampang, contoh misalnya saya. Contoh gampang paling sederhana, saya sebagai pelaku begal nih, kan banyak tuh di berita. Ada orang di pinggir jalan, saya begal, misal kita bicara tindak pidananya X. Tapi setelah saya begal, si victim, si korban ini dompetnya saya ambil. Di dalam dompet ternyata ada uang 100.000. Nah berarti kan saya memperoleh manfaatnya. Atau belikan motor misalnya. Atau motornya gitu, nanti saya jual segala macam, hasilnya saya nikmatin. Nah konsep dari isu perampasan aset itu adalah bagaimana hukum ini dalam konteks menegakkan keadilan, pelaku kejahatan tidak boleh sama sekali menikmati hasil kejahatannya. Itu satu poin ya. Itu yang poin pertama. Makanya dirampas. Jadi nanti kita bicara proses bisnis, metodologi, instrumennya itu bisa macam-macam. Tapi esensinya adalah itu. Suatu pelaku berarti kita tarik lagi subjeknya nih. Orang yang melakukan. Kalau konteks sekarang kan subjek bisa manusia, bisa badan hukum. Misalnya kalau dalam konteks korporasi. Gitu. Dia nggak boleh menikmati. Nah sekarang kita tarik. Ada nggak sih aturannya di luar konteks RUU perampasan aset? Kita pakai KUHP versi yang lama. Yang baru kan sekarang nomor 1 tahun 2023 tapi masih berlaku nanti mungkin sekitar 1 tahunan berapa bulan lagi. Transisi ya. Masih transisi. Jadi kita merujuk yang masih dulu nih saat ini. Itu tepatnya di pasal 39 ayat 1 mas. Kata-kata jelas eksplisit. Konteks yang tadi misalnya saya begal orang, motornya saya ambil. Itu dalam konteks hukum positif kita adalah harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Berarti kan tindak ilegal itu ya. Betul, ya, betul. Hasil ilegal, perbuatan ilegal saya. Kata-kata spesifik dirampas. Bahkan nggak sampai segitu, nggak sampai situ. Instrumen, jadi alat atau apapun itu yang sifatnya instrumen yang saya gunakan untuk saya melakukan tindak pidana itu juga bisa dirampas. Misal ternyata saya begal orang nih, saat saya begal orang saya menggunakan transportasi milik saya. Tujuannya untuk membegal orang, dari situ saya melahirkan harta kekayaan tadi, motornya saya rampas. Nah konstruksi hukum positif kita memungkinkan itu. Berarti pertanyaan kenapa nih? Betul. Nah pertanyaan kedua. Padahal kan yang dicuri cuma motornya misalnya ya. Betul. Kenapa kok alat transportasinya yang dipakai untuk melakukan kejahatan juga bisa dirampas ya? Betul. Mungkin kita sedikit melipir. Bagaimana kalau konteksnya dalam suatu penggerebekan, jadi satu operasi terkait narkotik, narkoba, ditemukan tidak hanya transaksi hasil penjualan, tapi pabrik laboratorium yang memproduksi narkotik tersebut. Itu kan kalau kita ngeliat secara umum kan, oh itu disita lalu setelah ada putusan hukum kan dirampas juga. Esensinya apa ya? Jadi jangan terulang lagi dong. Oke lah nanti hasil transaksi hari ini disita dengan putusan dirampas. Ya tapi kan kalau laboratorium yang masih ada nggak diapa-apain kan akan memproduksi. Akan berproduksi lagi. Betul. Jadi tujuannya kenapa itu dirampas supaya kejahatannya tidak berulang. Harapannya seperti itu. Betul. Jadi mematikan sampai akarnya lah ya kira-kira. Betul. Statement Mas Adnan terakhir itu sangat tepat. Jadi kalau kita bicara ujung dari tujuan ini, yang satu kan tadi melakukan pengembalian, pemulihan lah. Memposisikan seperti posisi keadaan sebelumnya nih. Sebelum ada tindak pidana yang sifatnya merusak. Yang kedua, kalau statement Mas Adnan, jangan sampai terulang, ini deterrent effect. Baik dia sifatnya preventing untuk kedepannya, atau menjadi, apa ya gampangnya, kayak contoh bagi yang lain. Seperti itu Mas. Oke. Nah ini kan satu hal yang kalau kita belajar merujuk kepada kasus-kasus aktual ya Mas Paku ya. Itu misalnya saja kalau tadi kan contohnya adalah soal begal ya. Tapi begal ini kan pengertiannya bisa sangat juga luas. Kita tahu kemarin ketika kasus hakim yang membebaskan Robert Tanur itu kan setelah digeledah di rumahnya itu kan ada uang sampai 1 triliun gitu ya. Betul. Nah apakah ini ada kaitannya juga dengan masalah-masalah seperti ini Mas, yang kemudian sering kita sebut sebagai pencucian uang gitu ya. Nah
ini bagaimana menjelaskan relasi antara aturan tadi dengan tipikal kejahatan yang dilakukan. Ya. Dan itu akhirnya kemudian memunculkan satu term yang disebut sebagai money laundering. Yang sudah sering disebut juga oleh banyak ahli ya. Tuh. Pertama kalau Mas Adnan nanya korelasinya seperti apa? Kalau secara sederhana korelasinya sangat erat dan sangat penting. Jadi pertama, mungkin sebenarnya kalau kita sedikit perlebar ya, ada beberapa isu dan atau konteks. Kalau tadi kan ada kita bicara money laundering, bisa juga mungkin nanti isu terkait adanya potensi tindak pidana korupsi. Mungkin ada juga isu terkait kita bicara lebih luas lagi terkait fraud misalnya. Tapi balik lagi nanti dalam prakteknya konteks ini harus diafirmasi atau dibuktikan dengan teknik misalnya paling sederhana investigasi. Yang pertama, kalau ini kan saya mencoba melihat dari fakta dari apa yang teman-teman media sudah sampaikan. Nah, bayangin kalau dalam suatu waktu itu statusnya hakim atau petugas pengadilan Mas? Hakim ya. Nah, ditemukan prosesnya lagi penggeledahan ya atau apa ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah 900-an miliar. Iya, mendekati 1 triliun ya. Katakan kita bicara kurang lebih 1 triliun lah. Pertanyaan yang paling mendasar adalah seseorang punya 1 triliun itu boleh apa tidak sih? Secara sederhana jawabannya boleh. Tapi dengan catatan. Boleh kaya boleh. Boleh dong. Jadi sebenarnya saya memulai dari titik yang sifatnya kusnuzon. Berprasangka positif. Karena tidak sedikit juga banyak yang statusnya itu aparat atau penegak hukum atau pejabat. Tapi diverifikasi. Dia punya bisnis. Bahkan apalagi bisnisnya dia punya besar sebelum dia menjabat. Nah berarti kan kalau gitu nih sebelum masuk ke konteks money laundering. Kita kritisi dulu. Nilai aset harta kekayaan. Kalau dalam konteks tadi pasal 391. Harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Apakah ini bisa dijustifikasi? Paling gampang gini, kalau kita lihat misalnya di pasal 1 kalau nggak salah poin 5 Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang. Itu undang-undang ini memberikan parameter yang sederhana bagi masyarakat ya, termasuk teman-teman industri misalnya dari penyedia jasa keuangan. Suatu keuangan khususnya transaksi yang mencurigakan, poin-poinnya apa sih? Nomor 1, paling gampang, tidak sesuai dengan karakter atau profil. Berarti tinggal kita tembak, kita tabrakin. Parameter pertama, income itu kan pendapatan. Itu bisa dari gaji dia bulanan, bisa juga kalau dia punya bisnis. Nah ini harus diverifikasi. Dan ini tentunya yang sah ya? Yang sah. Beda kalau dia tidak laporkan, apalagi ada kewajiban melaporkan harta kekayaannya. Nah itu menjadi kalau bagi investigasi ini suatu red flag. Pertama, dipastikan income dia, pendapatan dia itu sumbernya dari mana saja, jumlahnya berapa. Jadi secara langsung sebenarnya sebelum kita menjudge ini uang hasil kejahatan, dia kita berikan kesempatan. Oke lah kalau bilangnya ini uang hasil bisnis, bisnisnya apa? Maksudnya hari gini kan semua bisa diverifikasi ya. Kalau kita bicara Soalnya bisnis toilet umum ya, karena kan itu uang cash ya. Iya ya. Tapi dari 2000 kalau 1 triliun kan panjang ya Mas. Nah itu Seluruh SPBU toiletnya punya dia itu. bisa jadi. Tapi kan hari gini itu bisa diverifikasi lagi. Betul. Ya dong. Nah apalagi dengan kita bicara ya sekarang kan namanya informasi, teknologi, ketersediaan data tidak sesusah mungkin 20 tahun yang lalu. Jadi untuk memverifikasi itu sebenarnya sangat mudah dilakukan. Nah jadi dari situ pertama diverifikasi. Ini kalau memang suatu kita bicara pejabat publik ya punya aset seperti ini, verifikasi sumbernya, jumlahnya, dan semua ibarat kata harus justified ya. Ini bisa dijustifikasi atau tidak. Nah kalau tidak berarti kan masuk ke parameter undang-undang pencucian uang tadi. Kita bicara baru sifatnya mencurigakan. Ini belum TPPU loh. Karena parameter kalau kita bicara itu belum masuk kategori money laundering ya, masih di tahap belum dibuktikan. identifikasi ya. Betul. Karena ini buat teman-teman juga. Jadi yang namanya STR bahasa kerennya Suspicious Transaction Record atau bahasa Indonesia LTKM, transaksi keuangan yang mencurigakan. Itu harus kita tegaskan, bahkan ini redaksinya eksplisit ya di undang-undangnya. Itu belum pencucian uang. Itu sifatnya baru
transaksi keuangan yang mencurigakan, tidak sesuai profil. Oke. Itu kenapa PPATK juga tidak pernah menyebut itu adalah masalah money laundering ya? Betul. Kalau di laporan mereka kepada media ya, setidaknya. Betul. Sifatnya baru, wah ini janggal nih kalau bahasa umumnya ya, atau bahasa teknisnya kan TKM lah, transaksi keuangan yang mencurigakan. Tetapi ini menjadi titik penting untuk justru harus didalami. Karena kalau sesuatu yang mencurigakan, apalagi tidak bisa diverifikasi, ini logika sederhana. Ya berarti apa yang ditutupin dong? Kan bahasa sederhana gini, kalau kita bersih, kenapa resah? Misalnya seperti itu. Kenapa risih? Kenapa risih gitu? Risih. Nah, singkat cerita dari situ. Kalau jujur kenapa takut gitu kan? Betul. Kalau bersih, kenapa risih kayak gitu. Nah, berarti itu yang pertama. Yang kedua, tahapan selanjutnya setelah diverifikasi, dicari nih, kenapa 1 triliun bisa terkumpul. Karena poin pentingnya bukan hanya menembak satu orang, kalau memang ternyata ya, ini setelah proses penanganan perkara, terbukti misalnya ada unsur money laundering. Ini kan uangnya nggak banyak mas. Ini apakah itu murni untuk satu orang, atau ini sifatnya mengepul? Akumulasi. Nah ini justru apalagi kalau saya pribadi, saya sangat berharap sama pemerintah yang baru terpilih. Karena mumpung ini baru kan kita bicara penegakan hukum. Kalau saya perspektifnya mungkin nggak hanya murni penegakan hukum ya. Apalagi pemerintah kurang duit sekarang. Nah betul, tetapi setelahnya dibaliknya. Ya nggak usah jauh-jauh deh, kalau penegakan hukumnya bagus, ya orang yang punya duit nyaman dong. Nyaman dan aman buat naruh uangnya di Indonesia. Kayak gitu. Nah itu menurut saya ini contoh kasus yang Mas Paku, ini kan ada mungkin isu teknis ya ketika berhadapan dengan situasi seperti itu. Tadi katakanlah kalau kita ngomong soal uang 1 triliun, itu kan kalau pakai pendekatan yang normatif, ya itu selalu kan yang harus yang harus dipastikan penegak hukum bisa memverifikasi. Tapi kan memverifikasi 1 triliun itu kalau satu persatu itu kan sangat berat dan mungkin tidak akan bisa dilakukan dong. Ini dari mana saja. Dan bagaimana ketika dia sudah bercampur. Misalnya dengan pendapatan sahnya. Apakah mungkin dipilah-pilah sehingga nanti bisa dikategorikan oke, ini yang pencucian uang, ini yang bukan, dan lain sebagainya. Nah ini apakah strategi kebijakan hukumnya bisa membantu mengurangi beban penegak hukum kalau pendekatannya misalnya aspek tadi perampasan aset dalam konteks regulasi yang ada. Kalau regulasi awamnya kan begitu mas ya. Kalau kita sebagai orang awam melihat 1 triliun mana yang sah mana yang enggak itu kan harus dipastikan. Betul. Dipisah-pisah gitu ya. Tapi apakah mungkin kalau sudah bercampur, sudah diinvestasikan bahkan misalnya dan lain-lain, itu bagaimana kemudian? Mungkin pendekatannya sedikit melipir ya dari konteks. Kalau tadi kita bicara regulasi atau kita bicara hukum lah. Kita turunkan misalnya dalam suatu konteks akuntansi atau misalnya ada perusahaan nih mau diaudit gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa googling, itu ada satu jargon, salah satunya namanya melakukan rekonsiliasi atau dan juga termasuk rekonstruksi. Karena gini, yang namanya uang masuk, uang keluar, uang berputar, selama kita punya datanya. Lain cerita kalau datanya udah dihapus, dibuang atau dibakar, itu lain cerita. Itu kan bisa kita lakukan rekonstruksi ulang. Masuk tanggal sekian. Dari mana? Jumlahnya berapa? Saat itu ditabrakin lagi sama fakta. Apakah masuknya ini sifatnya terkait dia punya bisnis sampingan? Kalau tidak, profil uang masuknya dalam rangka apa? Ya beda loh kalau kita melakukan rekonstruksi 100 juta, 10 miliar, 100 miliar, apalagi 1 triliun. Berarti kan jumlah yang sangat masif. Jadi singkat cerita gini, itu semua kalau dalam konteks kita melakukan misalnya audit forensik atau forensik investigasi dengan kita bicara teknik dan teknologi saat ini double. Nah itu menjawab pertanyaan atau permasalahan selanjutnya, kita bicara konteks kompetensi. Nah ini sangat penting. Kompetensi dari penyidik
Oke. terutama. Ini yang jadi juga masalah ya. Betul, betul. Sekarang juga tetap kita hadapi ya. Betul. Kenapa penyidik? Karena kalau kita bicara hukum acara kan penyelidik itu fokusnya melihat ini ada pidana atau tidak. Tapi setelah diajak, dia memperluas mencari bukti-bukti yang lebih dalam untuk meningkatkan siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau bahasanya kan definisi penyidikan mencari tersangka, membuat terang, ini itu segala macam. Nah, konteks sederhananya seperti ini Mas. Nih contohnya. Kalau kita bicara suatu tindak pidana menurut Mas Adnan, keuntungan hasil tindak pidana sama aset hasil tindak pidana itu hal yang sama atau hal yang berbeda? Menurut Mas Adnan? Keuntungan dan aset. Iya. Ya tentu berbeda ya. Karena aset dari hasil pidana itu kan juga bisa dikembangbiakkan sebagai keuntungan lain yang diperoleh oleh si pelakunya, bukan? Atau salah? Nah, setelah jawaban Mas Adnan, kira-kira menurut Mas Adnan, ujungnya kan kita bicara aset hasil kejahatan dirampas. Implikasinya apa? Kalau misalnya menyampurkan antara keuntungan, aset atau mungkin pendapatan. Ya semuanya jadi kotor ya mungkin. Bisa jadi. Kalau dalam bayangan saya ya semuanya jadi kotor gitu. Karena nggak jelas lagi nih mana yang bersih, mana yang enggak gitu. Betul. Nah sekarang kita melipir. Kalau teman-teman misalnya buka standar akuntansi lah PSAK. Rumusnya aja udah berbeda. Keuntungan atau profit itu kan sama dengan pendapatan dikurangin Biaya. Sedangkan kalau kita bicara aset, rumusnya aset sama dengan liabilitas. Kayak misal Mas Adnan ngutang ke pihak ketiga, kan tiap bulan harus install berapa persen, itu kan kewajibannya. Ditambah dengan capital atau misalnya modal di awal. Gampangnya gini deh, kalau kita sebagai orang hukum melihat saat ada suatu tindak pidana, contoh tindak pidana misalnya tindak pidana pertambangan. Kapan penyidik menganalisis oknum atau subjek pelaku tindak pidana, bisa manusia ataupun tadi korporasi ya, dia sudah menghasilkan, kalau tadi 39 ayat 1, aset dan atau harta kekayaan yang itu hasilnya dihasilkan atau dilahirkan dari suatu tindak pidana. Saat dia mulai melakukan, kan ada nih penyelidikan dalam konteks minerba ya, dia ngecek nih isinya apa, dalam konteks misalnya eksplorasi. Udah ada pemasukan belum? Bisa jadi atau belum. Bisa jadi saat dieksplorasi, dia ada nih identifikasi ternyata potensi kandungan sekian. Dia ngomong ke pihak ketiga, calon investor. Investornya yakin ngasih duit. Nah itu pemasukan. Dalam laporan keuangannya apakah keuntungan? Belum tentu. Bisa jadi pemasukan. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, dalam kasus misalnya saya membakar hutan untuk membuka lahan contohnya. Saat tiba-tiba ditangkap, sama kalau konteks ini misalnya PPNS ya, penyidik dari pegawai negeri sipil. Nanti saya bisa bilang nih sebagai pelaku contohnya, saya bilang ke investigatornya, Pak, saya belum memperoleh keuntungan apapun. Karena yang saya catatkan baru pengeluaran untuk ngebakar hutan. Jangankan saya nanam, apalagi menjual hasil produksinya. Jadi kalau kita bicara merampas kan itu dalam konteks hukum pidana tambahan. Apa yang mau dirampas dari aset saya. Nah, jadi kalau dalam konteks ini implikasinya sangat-sangat besar. Jadi pertama harus kita bedakan dulu. Meskipun sudah ada kerugian ya. Betul. Dan sisi itu kan disebut sebagai kerugian negara karena ya hutan dibakar gitu ya. Betul. Bahkan itu kalau dikritisi lagi bisa jadi konteksnya sedikit berubah. Jadi antara keuntungan atau kalau bahasa kerennya tuh perolehan hasil tindak pidana itu proceeds of crime. Itu yang kedua. Nah yang ketiga kita bicara financial loss atau kita bicara kerugian. Kalau dalam struktur hukum kita juga sebenarnya aturannya sedikit berbeda. Kalau teman-teman nanti lihat KUHAP, jadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau suatu tindak pidana, misalnya tindak pidana penggelapan, saya menggelapkan suatu perusahaan senilai 10 miliar. Tapi gara-gara saya menyolong uang yang di bawah kekuasaan saya, dengan jabatan saya ngambil uang kas misalnya. Ternyata membuat perusahaan itu rugi 20 miliar di luar dari uang yang saya ambil. Jadi nyurinya itu kan kita bicara proceeds of crime. Nah dalam konteks ini kan perusahaan ada kerugian. Kalau teman-teman lihat di KUHP pasal 98, tapi bacanya nanti ngurut ya 98, 99, pasal 100, 101. Itu kita bicara kerugian, itu bahkan harus sedikit dipisah dengan tindak pidananya. Jadi nanti
JPU-nya, jaksanya dia memasukkan ada kerugian yang bahkan di KUHP itu kata-kata spesifik. Hukum acara yang dipakai adalah hukum acara perdata. Sedangkan kalau kita lihat KUHP, Perdata itu berarti ganti rugi segala macam itu. betul. Kalau tadi kan KUHP nih hukum acara. Kalau KUHP pasal 39 ayat 1 tadi, aset dalam konteks ini harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Sedangkan ini kerugian. Nah, dalam hal ini pelaku tuh seringkali lebih jago, Mas. Jadi dia bisa memanipulasi nih laporan keuangannya, transaksinya. Dia bikin pendapatannya banyak. Tapi misalnya keuntungannya nggak ada. Jadi agar digiring harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana itu merujuk kepada keuntungan. Sehingga tidak ada yang bisa dirampas. Kalau pakai 39 ayat 1 tadi misalnya. Nah, dalam konteks kasus 1 triliun tadi, mengapa? Kalau saya pribadi ngeliat kompetensi menjadi kunci. Nah, bayangin, pertama kita harus melakukan misal tadi rekonstruksi tuh, ditata ulang nih. Ini kenapa terjadi transaksi itu dipilih lagi. Jangan sampai kita melanggar rasa keadilan gitu ya. Betul, gara-gara ini udah bundelan nih segepuk, ini semua ilegal. Bisa jadi kan dia memang punya bisnis. Bisa jadi ini hal yang halal tapi tercampur. Itu kan jangan sampai itu terjadi. Oke Mas, nah ini terkait dengan soal tadi ya, perbedaan antara mengganti kerugian dari tindakan yang dilakukan karena pelanggaran hukum dengan proceed of crime ini kan menjadi ada batasnya gitu ya. Nah ini yang seringkali juga menjadi dispute ya. Kalau di pidana korupsi itu kan pasal 2, pasal 3 itu kerugian negara, itu harus dibayar ya kerugian itu oleh pelakunya gitu ya, dan jika dia tidak bisa membayar maka aset-aset yang dia miliki bisa dirampas. Nah ini kan juga adalah model perampasan gitu ya. Tuh. Nah ini ada pembatasnya yang jelas nggak sih Mas? Karena kan kalau perampasan dalam konteks mengganti kerugian itu bisa saja yang sah juga bisa dirampas kan. Misalnya dia punya rumah, ya rumahnya itu yang dipakai untuk mengganti gitu. Jadi ini bukan dianggap sebagai bagian dari proceed of crime. Ya. Begitu kira-kira distingsinya antara dua ini. Betul, tapi konteksnya sedikit berbeda. Ada yang satu namanya substitution asset. Atau bahasa tipikornya di pasal 18 teman-teman bisa lihat uang pengganti. Yang satu lagi jangan sampai kita menyita lalu merampas aset yang tidak ada kaitannya dengan suatu tindak pidana. Karena ini harus dibedakan dulu nih. Kalau kita bicara uang pengganti itu dasarnya tadi berarti kan harus ada proses penanganan perkara nih sampai nanti jadi statusnya terdakwa masuk ke persidangan segala macam. Saat ternyata diputus ditemukan dia uangnya sudah hilang atau udah tidak ada. Baru dengan adanya conviction itu maka dicari aset-aset yang lain. Jadi prosesnya dilalui dulu nih investigasinya, namanya aset substitusi. Jadi aset yang lain itu bisa saja dia sebenarnya legal ya, entah perusahaan atau gedung atau properti, tanah segala macam itu bisa ya. Betul. Meskipun dia tidak masuk dalam kategori sebagai proceed of crime ya, karena ini sesuatu yang berbeda tadi ya. Jadi sahabat integritas kita punya pengetahuan baru, ada dua konsep yang berbeda antara uang pengganti ya yang diperintahkan dibayar oleh pengadilan tentu dengan isu yang berhubungan dengan proceed of crime tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Mas Paku. Nah Mas Paku tadi kan satu hal kelemahan yang kita hadapi hari ini untuk mengoptimalkan ya regulasi yang ada terkait dengan perampasan aset itu kan karena kompetensi ya dari salah satunya ya dari entah penegak hukum, penyidik. Karena kita sendiri tahu bahwa PPNS itu juga sudah diberi kewenangan ya untuk misalnya menyelidiki perkara-perkara yang berhubungan dengan pencucian uang. Nah kira-kira apa sih yang harus dikuatkan atau dikembangkan dalam konteks kompetensi ini dari mereka-mereka yang punya baju sebagai penyelidik gitu. Karena kalau dari kajian saya misalnya ya, unit yang mengurusi soal identifikasi aset dengan yang mengurusi soal identifikasi pelaku itu kan harusnya beda kompetensinya gitu ya.
Karena yang satu itu ngejar pelaku, yang satu ngejar uang gitu, atau yang satu follow the suspect, yang satu follow the money gitu. Ya. Nah, tapi kan dalam banyak kasus ini masih jadi satu paket ya. Ya, akhirnya mungkin itu yang membuat upaya mengejar aset-aset gitu ya yang dikategorikan pursuit of crime tadi menjadi tidak maksimal dilakukan. Nah, ini kira-kira apa sih skenarionya sehingga penegak hukum firm bahwa ketika mereka menangani kejahatan-kejahatan finansial terutama itu sudah secara instingtif gitu ya, itu langsung nyambung gitu dengan isu-isu yang berhubungan dengan tadi perampasan aset misalnya. Sebenarnya secara nggak langsung jawabannya secara implisit udah Mas Adnan bilang. Jadi kalau tadi Mas Adnan bilang fokusnya ke aset, berarti kan misalnya tadi terminologi yang Mas Adnan bilang follow the money. Berarti otomatis setidaknya kompetensi dasar yang dimiliki oleh investigator adalah memahami bagaimana ngitung uang. Ya kalau bahasa gampangnya kita bicara misalnya akuntansi. Atau dalam tadi kita melakukan rekonstruksi ini, mengecek ini uang masuk uang keluar benar apa enggak. Buktinya apa. Itu kan kita bicara misalnya terkait dalam konteks audit. Nah berarti kita tarik lagi nih ke silabusnya. Silabus tuh apa? Misalnya dari teman-teman berbagai instansi ya. Dari mulai level diklatnya, pendidikan dan pelatihannya. Sedalam apa pun kalau tidak dalam minimal dasar-dasarnya itu seberapa dia bisa mengcapture kebutuhan dasar kalau kita konteks kompetensi yang beredar dalam kasus di Indonesia. Itu gampang Mas, kita lihat misalnya laporan di kepolisian, penipuan, penggelapan, kasus perbankan, asuransi, kita bicara manipulasi laporan keuangan segala macam, itu kan sebenarnya tidak sedikit juga. Nah tapi jangan lupa kita jangan lihat yang di kota besar. Di kota-kota atau di daerah itu juga masif juga kejadian. Belum kita bicara dalam konteks tipikor. Kita bicara APBD, kita bicara BUMD. Nah ditabrakin dengan tadi kesiapan, kalau ujungnya kan kita bicara silabus, kita bicara sistem institusi pendidikan. Ini kan masuk ke Mas Adnan juga kan concern edukasi ini. Tidak hanya kita bicara edukasi, kalau pendidikan orang umum kan SD, SMP, SMA 9 tahun. Kalau mungkin kalau saya kan konteksnya perspektifnya kalau dalam konteks penanganan perkara berarti ada edukasi juga nih yang kita nggak boleh ngeliat ini sebelah mata nih nggak terlalu penting. Justru menurut saya ini penting sekali. Jangan sampai penjahatnya lebih pinter. Kan sebenarnya sesederhana itu Mas. Atau penegak hukumnya malah jadi penjahat ya pada akhirnya. Itu konteks yang lain. Mas Paku, ini insight-nya sangat berguna ya, bukan hanya bagi sahabat integritas, tapi juga sebenarnya bagi pengambil keputusan, kebijakan, penegak hukum yang menyadari bahwa fungsi mereka harusnya jauh lebih lebih signifikan gitu ya, lebih berperan dalam aspek ya recovery aset gitu ya, daripada sekedar menangani secara konvensional kasus-kasus kejahatan ekonomi ya di dalamnya termasuk korupsi, ada di situ juga soal misalnya narkotika ya dan lain-lain tuh. Jadi sahabat integritas, demikian bincang kita dengan Mas Paku Utama di program Gatekeeper. Kita akan mendiskusikan topik lain di seputar masalah-masalah korupsi, kejahatan ekonomi gitu ya, termasuk juga isu-isu yang berhubungan dengan pencucian uang di waktu yang berbeda. Sampai jumpa.